Halo semuanya, hari ini saya akan mempresentasikan tentang presentasi saya yang berjudul Peluncuran Hotel Baru dengan saya Ignatius Mario NIM 04. Studi kasus yang saya ambil yaitu tentang peluncuran hotel baru dengan tantangannya yaitu bagaimana menjaga agar semua departemen tetap selaras menjelang pembukaan. Nah, yang dimaksud itu jadi kita harus menjalankan yaitu namanya SOP atau Standard Operating Procedure. Nah, di sini itu yang dimaksud SOP adalah pedoman yang berisi tahapan langkah-langkah prosedur operasional standar yang ada dalam suatu organisasi. Jadi, SOP ini biasa digunakan pada suatu perusahaan atau hotel yang biasanya untuk peraturan kepada karyawan atau pegawai yang bekerja di suatu organisasi. Nah, selanjutnya ini ada tujuan dari SOP. Kenapa SOP ini dibutuhkan? Ya, tujuannya yang pertama itu karyawan dapat menjaga konsistensi atau bisa memberikan kinerja terbaik pada perusahaan. Jadi dia memberikan feedback yang baik pada perusahaan. Yang kedua, posisi dan fungsi yang jelas dalam departemennya. Di dalam SOP itu juga dijelaskan juga eh, apa yang cocok dan apa fungsinya di posisi tersebut. Seperti itu. Yang ketiga, melindungi organisasi atau karyawan. Nah, yang dimaksud dari melindungi ini, contohnya itu seperti eh, karyawan itu diberikan berupa BPJS Ketenagakerjaan. Jadi mereka ini dalam hal keselamatan mereka dilindungi di bawah BPJS. Jadi mereka tidak perlu khawatir dengan masalah kesehatan karena ada asuransi BPJS ini yang menanggung seperti itu. Kemudian selanjutnya ada manfaat. Nah, manfaat SOP ini yang pertama ada keterbukaan informasi. Jadi keterbukaan informasi ini dilakukan biasanya saat karyawan baru atau HR ini melakukan perekrutan karyawan. Jadi mereka ini memberitahu atau memberikan sejumlah SOP yang akan diterapkan pada perusahaan yang akan dilakukan. Seperti itu. Yang kedua, ada konsistensi. Konsistensi ini dilakukan agar SOP ini harus sesuai dan berjalan terus. Seperti itu. Yang ketiga, ada penyesuaian jadwal. Nah, kenapa ada penyesuaian jadwal dalam SOP? Karena ini digunakan untuk eh, seperti planning yang akan digunakan untuk berkepanjangan. Ada yang short term, ada yang long term seperti itu. Kemudian yang keempat ada mereduksi kegagalan. Nah, yang dimaksud ini mereduksi kegagalan itu eh, pasti dalam suatu perusahaan itu akan terjadi suatu masalah itu pasti ada. Nah, makanya ada suatu backupan atau rencana cadangan yang akan diterapkan pada sistem tersebut. Yang kelima, kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan terhadap hukum ini merupakan suatu hal yang penting karena setiap perusahaan itu harus memiliki SOP yang sudah terdapat dalam hukumnya. Jadi mereka ini juga melindungi karyawan dan juga perusahaannya. Kemudian yang keenam,
sebagai dokumen dalam alur kerja. Yang dimaksud itu adalah, jadi SOP ini bertindak sebagai sebuah historis tentang mengapa, bagaimana, dan kapan langkah dalam proses yang telah ada. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga dampaknya. Apa saja dampak yang terjadi sebab jika seorang karyawan ini tidak bisa bekerja atau tidak bisa bekerja sama dengan rekan kerjanya masing-masing. Yang pertama ada kinerja buruk, kemudian konflik, dan kualitas dari perusahaan ini menurun. Jadi yang dimaksud dari ketiga ini pasti sangat merugikan perusahaan maupun pihak pribadi atau pihak karyawan yang telah melakukan hal yang negatif tersebut. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.